kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam Today Sermon kali ini saya beri judul Bergantung kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22 di sini dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus bekerja keras untuk hidup. Ada sebagian orang berpikir bahwa dia bisa menjadi kaya semata-mata karena hasil kerja kerasnya. Namun tidak demikian seperti apa yang barusan kita baca dan dengar tadi. Dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Manusia walaupun dengan susah payah bekerja, berusaha dengan sekuat tenaga, tanpa Tuhan memberkatinya, maka manusia tidak jadi siapa-siapa. Dalam hidup sehari-hari mungkin ada kita dengar, bahkan kita lihat sendiri, orang yang walaupun sudah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, namun keadaannya tetap dalam kekurangan, tidak alami damai sejahtera. Ya mungkin karena
dia mengalami sakit-sakitan karena masalah rumah tangga, karena ditipu orang, dan berbagai-bagai masalah yang terjadi. Nampaknya dia sudah kerja keras, banyak hasil, tetapi banyak uang yang dikeluarkan. Istilahnya lebih besar pasak daripada tiang, ya, karena mungkin ada belalang-belalang pelahap, ya, di sekitar kehidupannya. Kalau kita buka di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15b, ya. Lukas 12 ayat 15b di sini dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dengan uang dan kekayaan, ya, terlebih bila mendapatkan masalah atau persoalan, maka uang atau kekayaannya menjadi senjatanya, ya, dan tidak sedikit disalahgunakan. Belum lagi bila mendapatkannya atau diperolehnya dengan menghalalkan segala cara, segala-galanya diukur, ya, dan dinilai dengan uang. Namun apakah selalu harus demikian? Kemana seharusnya kita menggantungkan hidup kita? Kalau kita buka di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi tempat kita bergantung, tempat kita berlindung pada waktu ada masalah, ada persoalan, ya, waktu kita dalam kesesakan, yaitu datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin secara materi sangat minim, bahkan tidak ada yang saudara bisa andalkan. Kita di sini jangan pesimis, ya, jangan minder, ya, jangan rendah diri. Tidak selamanya apa yang kita dapat itu selalu pakai uang, saudara, ya. Suatu waktu misalnya saudara jalan-jalan, ya, dan tanpa sengaja mungkin ketemu dengan teman lama, dan karena lama tidak bertemu, ya, dan dia tidak mau melewatkan momen yang indah itu barangkali, saudara diajak ngobrol-ngobrol, bicara-bicara sekaligus, ya, makan-makan sedikit, ya, dan dia katakan, saya yang traktir. Ya, bukankah itu suatu berkat dari Tuhan? Ya, kalau hidup kita benar-benar dan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, tidak selamanya kita punya uang baru kita bisa diberkati. Karena berkat Tuhan bisa menggerakkan siapapun juga. Maka Tuhan bisa dan sanggup memberkati seseorang sekalipun hidup dalam keterbatasan, ya, bahkan hidup di bawah rata-rata. Orang Israel pada saat berada di padang gurun, di mana kita ketahui kalau di padang gurun tidak ada apa-apa. Yang nampak hanyalah bentangan pasir kering, ya, yang tandus. Tidak ada yang dapat diandalkan untuk bisa bertahan hidup di sana. Tapi mereka sadar, ya, yang pelihara mereka bukanlah harta mereka. Yang pelihara mereka bukanlah apa yang ada pada mereka. Tapi yang pelihara mereka adalah Tuhan, ya, pencipta langit dan bumi. Sekalipun untuk bertahan hidup di padang gurun yang sekian lama sangat tidak memungkinkan, ya, tetapi Tuhan mampu memberkati, mendatangkan sesuatu, ya, ada tiang awan, ada tiang api, ada makanan dari langit. Tuhan dapat memberkati saudara tanpa saudara memiliki sesuatu. Musa waktu diutus ke Mesir, Tuhan tanya pada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya. Jadi batang pohon yang mati, ya, yang sudah dikeringkan, dijemur, ya, dihaluskan, dicat atau dipernis, dibentuk menjadi tongkat. Maka itu tidak lebih dari sebuah aksesoris, ya, penopang kaki dan tubuh yang sudah lemah. Namun ketika tongkat
tongkat itu ada di dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan berkati, maka sebuah tongkat yang tadinya tidak ada apa-apanya, ya, yang berada di tangan Musa bisa berubah menjadi ular, saudara. Ya, sekali tunjuk air, ya, air bisa keluar. Ya, sekali tunjuk laut terbelah dua. Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari renungan kita pada malam hari ini? Ya, kita hidup bukan semata-mata karena punya uang yang banyak, punya kekayaan yang melimpah, punya pangkat dan jabatan, ya, punya pendidikan yang tinggi. Namun sekalipun itu belum kita miliki, kalau hidup kita benar, kita dekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti sertai dan memberkati hidup kita dengan berkat kasih anugerahnya. Hidup tidak melulu berbicara berkat jasmani, tetapi jauh lebih penting, ya, berkat rohani yang bisa kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Ya, di akhir daripada renungan kita malam hari ini, saya mau bersaksi ya sedikit, ya, sesuai dengan judul renungan kita pada hari ini, ya, yang berbicara mengenai bergantung kepada Tuhan. Ya, saya secara pribadi waktu kelas 5 SD, ya, itu orang tua saya, persisnya papa saya itu sudah dipanggil Tuhan, ya. Jadi sepeninggal orang tua kami, ya, papa kami dipanggil Tuhan, maka ya secara baik langsung maupun tidak langsung, ya, kita merasa bahwa kehidupan kita cukup bermasalah, ya, terutama dalam hal menanggulangi kehidupan kita untuk sehari-hari. Jadi keluarga kami bukanlah keluarga yang kaya atau bagaimana, ya, tetapi satu keluarga yang sederhana, ya, yang biasa-biasa saja, ya. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang terjadi, ya, kami sekeluarga memang orang di dalam Tuhan dan hidup dari lahir sampai besar sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi kebetulan di sebelah rumah itu, di tetangga ada biasa setiap sore hari Minggu ada sekolah Minggu, dan hari Minggu kita pergi ibadah, dan tengah-tengah minggu juga kita pergi ibadah juga. Dan dari hal itu, ya, saya sungguh sangat diberkati, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, walaupun di tengah-tengah kehidupan yang sulit, ya. Puji Tuhan, saya bisa melewati masa-masa SD saya dengan baik, ya, begitupun masuk di SMP, ya, bahkan di SMA, walaupun semakin hari kelihatan kehidupan keluarga kami itu semakin susah, ya, tetapi ya Tuhan yang menyertai, ya, kita hanya bergantung, ya, dan bersandar kepada Tuhan. Jadi kelihatan untuk melanjutkan sekolah itu, ya, saya mungkin oleh orang tua saya, mama saya katakan bahwa mungkin saya cuma sampai di SMA saja, ya, karena melihat keterbatasan yang ada. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa, ya, saya punya tekad, ya, sendiri bahwa saya harus kuliah, ya. Tetapi kalau kesanggupan dari orang tua saya, yang mungkin sampai di SMA saya sudah tidak bisa lanjutkan kuliah saya. Tapi yang penting ada niat dulu, ya. Walaupun kalau saya membaca situasi, saya tidak mungkin memang bisa kuliah, ya, tetapi dengan bergantung dan berharap kepada Tuhan, ya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya, saya ikut tes, ya, masuk salah satu perguruan tinggi swasta, dan saya bisa lulus tes, dan saya bisa kuliah di situ, ya. Semester 1 saya bisa lewati dengan baik, ya. Semester 2 saya juga bisa lewati dengan baik, karena waktu SMA saya sudah memang merencanakan sesuatu, ya, dan saya mulai menabung, ya, untuk saya bisa kuliah, walaupun orang tua saya tidak tahu, ya. Jadi berjalannya waktu, ya, dan
masuk di semester 3, ya saya merasa bahwa ya saya ini sudah tidak mampu. Ya, saya juga tidak kasih tahu saya punya orang tua, tapi orang tua juga tidak tahu, dan saya ya merasa bahwa saya harus putar otak ya bagaimana supaya bisa bekerja. Dan memang waktu saya memilih satu fakultas, saya memilih fakultas yang ada kuliah sorenya, ya kuliah sore, supaya saya berencana kalau pagi saya mau isi waktu saya untuk bekerja, karena saya merasa memang untuk membiayai kuliah ini saya tidak mampu kalau tidak bekerja. Singkat cerita, semester 3 saya melamar, ya tanya-tanya orang, dan puji Tuhan, ya saya mendapatkan satu kerja, ya mendapatkan satu kerja. Saya menjadi seorang salesman, dan saya harus bekerja dari pagi sampai sore, ya sore sampai jam 4 saya tidak pulang ke rumah lagi, ya karena memang sudah jauh waktu jam kuliah, saya harus langsung ke kampus, ya. Jadi itu saya jalani ya selama 2 tahun, dan puji Tuhan ya selama itu saya bisa menghandle atau mengatasi masalah uang kuliah saya, dan saya bisa bayar sendiri. Masuk di semester 5, ya puji Tuhan ya ada lagi teman yang menawari saya, ya kebetulan dia mau pindah kota, dia bekerja di suatu kantor, jadi dia tawarkan saya. Tapi saya katakan saya ini masih kuliah, ya saya masih kuliah, dan kalau saya kerja saya mungkin tidak bisa mengikuti jam kantor pulangnya, ya saya harus pulang lebih awal. Jadi bilang, oh nanti bicara dengan pimpinan dulu itu kalau masalah itu. Jadi ya setelah tiba waktunya saya bicara dengan pimpinan, dan semua bisa diatur dengan baik, dan puji Tuhan saya bisa bekerja, ya. Dan jadi saya minta pamit di tempat saya yang lama, jadi salesman, pindah ke kantor yang baru, ya. Jadi saya diangkat sebagai staf administrasi, dan puji Tuhan saya juga sekaligus bisa mempraktekkan ilmu saya yang saya dapatkan di kampus, di kantor saya yang baru. Kalau yang lalu saya jadi salesman dari pagi sampai sore, saya harus keliling-keliling, putar-putar, ya memang itu sangat memberatkan, ya apalagi kuliah langsung masuk sore, ya jadi tidak sempat lagi mandi, nanti pulang dari kuliah baru mandi. Jadi itu yang saya jalani kurang lebih 2 tahun lebih, ya. Masuk di semester 5, ya saya agak lebih ringan karena saya sudah kerja di kantor, di dalam kantor, jadi saya tidak perlu lagi keliling-keliling, ya. Jadi puji Tuhan saya bisa selesai mengatasi kuliah saya, dan saya juga bisa lanjut kerja, ya sampai beberapa tahun, ya. Kalau saya melihat flashback, ya bagaimana keadaan saya, keadaan keluarga saya, ya yang tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai hidup perkuliahan saya, maka saya merasa bahwa Tuhan itu sangat luar biasa ya di dalam kehidupan saya khususnya pribadi, ya yang memberkati, yang menolong, ya yang melindungi saya, sehingga saya bisa menyelesaikan ya studi pendidikan saya, bahkan saya bisa bekerja dengan luar biasa. Ya itulah yang menjadi kesaksian saya sehubungan dengan judul daripada renungan kita pada hari ini, yaitu bergantung kepada Tuhan. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala apa yang sudah kami dengarkan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biar firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan bisa membangkitkan semangat kami, motivasi kami Tuhan, untuk senantiasa Tuhan tidak jauh daripada Tuhan, agar kami senantiasa tetap bergantung Tuhan kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan yang mungkin kami hadapi Tuhan, baik itu kekurangan, baik itu sakit penyakit, baik itu Tuhan segala hal-hal yang kami hadapi Tuhan, tetapi kami mempunyai suatu keyakinan bahwa kalau kami bergantung kepada Tuhan,
apapun masalah persoalan yang kami hadapi. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau senantiasa menolong, memberi jalan keluar bagi setiap kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebenaran firman-Mu atas kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.